Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ferry Septi Irwansyah MSI yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Atala Riansyah Sukmawan, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan model problem-based learning dan inquiry terbimbing terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Di sini saya mempunyai 5 outline. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang dimana ada 3 subbab. Yang pertama ada peran pendidikan dalam kehidupan manusia. Menurut Profesor Dr. Jendoway, menurutnya, pendidikan merupakan suatu proses pengalaman dikarenakan kehidupan merupakan pertumbuhan. Maka dari itu, pendidikan berarti membantu proses pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Lalu, apa fungsi pendidikan tersebut? Fungsi pendidikan ini yaitu memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Lalu yang kedua ada kemampuan berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis yaitu adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Ada filsuf Amerika yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka yang mempunyai pemikiran sangat kritis, yaitu Robert Ennis. Robert Ennis ini menyimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan penalaran mengenai keyakinan dan tindakan yang masuk akal, serta berfokus pada memutuskan apa yang dipercayai atau yang dilakukan. Sederhananya, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan rasional dan melihat permasalahan secara objektif, sehingga hasil yang diperoleh ini tidak bias dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu yang ketiga ada menyikapi masalah yang timbul dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Caranya itu diperlukan adanya perbaikan dalam pembelajaran, yaitu dengan mengadakan perubahan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, mode pembelajaran yang dipandang mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, yaitu mode pembelajaran problem-based learning dan inquiry terbimbing. Di sini ada metode penelitian, yang dimana penelitian ini merupakan jenis kuasi eksperimen yang dilakukan pada dua kelas, di mana kelas eksperimen 1 mendapat perlakuan model problem-based learning, dan yang kelas kedua yaitu mendapat perlakuan model inquiry terbimbing. Dan desain penelitian ini adalah post-test only control group design. Nah, desain ini melibatkan dua kelompok subjek yang dimana satu diberi perlakuan eksperimental dan yang lain tidak diberi apa-apa. Dari desain ini, efek dari suatu perlakuan terhadap variabel dependent akan diuji dengan cara membandingkan keadaan variabel dependent pada kelompok eksperimen setelah dikenai perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Lalu, di sini ada perbedaan tahapan pada dua model pembelajaran. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang diukur memang berasal dari populasi yang homogen. Perhitungan homogenitas ini dilakukan saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku pada dua kelompok. Lalu yang kedua ada analisis butir soal. Analisis ini yaitu bertujuan untuk pada dasarnya sebagai umpan balik atau feedback. Nah, feedback ini yang bertujuan ini terhadap kualitas soal untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal. Sederhananya, soal-soal yang disempurnakan tersebut pada masa mendatang diharapkan benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai alat ukur pembelajaran. Lalu yang ketiga ada analisis akhir. Hasil analisis akhir ini yaitu mempunyai data mendukung rumusan masalah yang diajukan, yaitu terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan model pembelajaran inquiry terbimbing
pada materi koloid. Lalu, di sini ada dua gambaran atau dua variabel yang dimana pengujian tingkat kesukaran soal ini sangat diperlukan dalam tes keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut termasuk dalam soal yang memiliki kriteria sukar maupun soal yang memiliki kriteria mudah, sehingga peneliti dapat menentukan soal yang layak digunakan dalam penelitian ini. Lalu, yang kedua, ada kategori daya pembeda yang sangat memuaskan sampai kategori daya pembeda ini sangat tidak memuaskan dan harus dibuang. Lalu, berdasarkan hasil tersebut, seluruh hasil analisis yang diuji cobakan, maka diperoleh 10 soal yang memenuhi 4 kriteria, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan perbedaan nilai tersebut, dapat dinyatakan bahwa problem-based learning lebih baik dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa daripada model inquiry terbimbing. Sehingga, model pembelajaran problem-based learning dapat digunakan oleh guru yang ingin meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswanya. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya sudah lakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.